Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezeki. Dan tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita semua berada, amin ya robbal alamin. Ya, sudah beberapa hari kita tidak sama-sama memantau dari udara lagi di sirkuit Mandalika. Dan pada hari ini di tanggal 7 Januari kita sama-sama akan melihat bagaimana tampilan masif pengerjaan dari sejumlah titik atau beberapa titik yang terus dilakukan penuntasan demi menyongsong MotoGP yang akan digelar tidak lama lagi pada pertengahan bulan Maret nanti. Dan otomatis bulan depan juga sudah teman-teman tahu kalau Mandalika International Street Circuit akan menjadi lokasi tes pramusim. Dan terlihat di sini untuk jalur atau jalan yang disiapkan di sisi utara dari sirkuit, terlihat pembongkaran pada bangunan kantor PP yang berada di sisi utara atau pergudangan dari alat-alat berat di mana AMP pernah berdiri ataupun sejumlah peralatan berat yang tergudang semua di sini. Dan inilah jalur yang akan dibentuk sampai menuju ke Masjid Nurul Bilad yang ada di sisi barat sirkuit. Dan ini akan menjadi jalur selebar 6 meter lebih ya. Yang sekarang 6 meter akan berubah menjadi 4 lajur nantinya di sini seperti layaknya bypass yang ada dari bandara menuju Mandalika. Nah, jadi terlihat persiapan untuk melakukan progres pengerjaan dari jalan raya yang ada di sisi utara sirkuit. Jadi teman-teman, di video kali ini mungkin kita tidak akan melintasi keseluruhan dari trek balap yang panjangnya 4,31 km dengan 17 tikungan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tapi di sini kita sama-sama melihat titik-titik mana yang krusial yang terus dituntaskan pengerjaan, terutama dari pembuatan atau penyempurnaan dari drainase yang ada di dalam sirkuit maupun yang ada di luar sirkuit. Tidak lain merupakan drainase permukaan yang dibentuk untuk mengendalikan banjir atau mengurangi terjadinya genangan-genangan air di beberapa titik seperti yang bisa kita pantau kemarin pada gelaran WSBK, terutama di titik-titik di mana tribun berdiri. Ya, jadi terlihat jelas di sini ya dari ketinggian sini untuk sejumlah titik untuk drainase ataupun pengerasan pada area tribun terus disempurnakan. Dan sekarang kita berada di sisi barat bagian utara. Pemandangan di bawah sini sudah nggak asing lagi buat kalian ya. Penyiapan dari area tribun yang di sisi kirinya tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 terlihat sudah dibeton sebagian ya dengan ketebalan hampir 30 cm lebih. Lalu ada pengerasan sebelumnya yaitu berupa lapisan subbase ketebalan 22 cm. Dan di sebelah sini juga ya, di belakang dari medical center atau di belakang race control yang merupakan area tribun, lalu area di sebelah kirinya medical center, sejumlah alat berat yang sedang menuntaskan jalur drainase, di mana di sini sedang melakukan peletakan sejumlah box culvert dan penggalian untuk bentangan menuju ke sisi belakang dari race control ataupun mendekati ke area pit building. Ya, teman-teman bisa melihat di atas sini sebelah kanan sejumlah box culvert yang sudah standby untuk siap diturunkan atau diletakkan di jalur drainasenya. Dan area sini kemarin sempat terjadinya genangan banjir ya, yang sekarang sudah mulai dilapisi subbase. Ya, mungkin masih ada yang ingat waktu gelaran WSBK atau beberapa hari sebelum WSBK di mana pendaratan helikopter yang sempat kita lihat sejumlah dari helikopter tersebut di helipad ini dan menimbulkan debu yang sangat lumayan keras ya, tebal, sehingga di sini akan dilakukan pengaspalan juga.
Dan begitu juga di sisi sebelah timurnya dari jalur masuk utama ke kawasan VIP. Di sini juga sedang dilakukan pemadatan dan perkerasan subbase untuk dilakukan entah pengaspalan maupun pembetonan sebagai area parkir di kawasan VIP nantinya yang berada di belakang pedok atau di sisi utara dari area pit building. Dan ini jalur yang sudah nggak asing lagi buat kalian semua. Jadi jalur dari jalan provinsi menuju masuk ke dalam Tunnel 1 atau terowongan di bawah trek lurus dan terkonek ke zona tengah dari sirkuit Mandalika. Ya, masih perlu ada penyempurnaan dari jalur drainase juga di kiri maupun di kanan jalur masuk ini. Lalu pemadatan subgrade pada area parkir yang berlokasi di sisi timurnya jalur masuk menuju Tunnel 1, yang mana di sini nantinya menjadi shuttle bus stop atau tempat shuttle bus yang mengangkut kalian berhenti dan buat kalian untuk daftar ulang tiket ataupun bagi yang mau membeli tiket secara offline secara langsung di lokasi. Jadi pemadatan di sini dilakukan untuk pembetonan ataupun pemasangan paving. Kita akan update terus nantinya. Ya, melihat ke arah selatan sudah terbentuk sejumlah pavement atau trotoar dari paving block di sini yang terkonek langsung menuju ke arah di mana lokasi pembangunan VIP Village atau tribun yang super mahal. Nantinya di sini sudah teman-teman tahu tiket khusus seharga belasan juta ya, 15 juta misalnya nantinya akan mendapatkan VIP Village yang mana termasuk kategori dalam premier kelas yang benar-benar bonafit buat penonton sendiri. Dan pengerjaan yang lain juga di sini seperti kita ulas di awal durasi, yaitu penyempurnaan jalur drainase juga seperti yang ada di bawah sini ya. Nanti untuk pengendali banjir juga, karena kita nggak tahu musim hujan ini akan masih berlangsung sampai bulan Maret atau bulan April, bahkan untuk gelaran WSBK di 2022 ini persisnya di bulan November ya, bulan yang sama juga seperti kemarin kita lihat curah hujan yang sangat lebat. Jadi drainase permukaan atau pengendali banjir di sini sedang dilakukan pemasangan tanggul bebatuan membentang di sini. Ya, kita lanjutkan pantauan ke titik sini. Masih terlihat sebuah atau satu unit dari AMP yang masih berdiri untuk standby ya, untuk melakukan evaluasi pengaspalan pada beberapa titik yang dibutuhkan seperti area parkir di belakang pit building atau pedok. Lalu di bawah sini pengerjaan untuk lantai dasar bagi tribun atau VIP Village yang mana dikhususkan seperti semi permanen. Kalau teman-teman perhatikan ada sejumlah box-box kecil yang bisa disiapkan untuk mendirikan tiang dari tribun tersebut atau bangunan VIP Village sendiri. Dan dari sisi track lane ya, kalau kita perhatikan sudah terlihat selesai disempurnakan atau sudah dilakukan evaluasi beberapa waktu yang lalu, terutama pada titik tikungan yang pertama. Dan kita lanjutkan pantauan ke bagian zona tengah yang merupakan area tribun juga di sini. Jadi premier kelas juga akan membentang dari depan garis start sampai menuju ke sisi timur sini, dan pemadatan terus dilakukan bagian lapisan subgrade maupun akan dilakukan pembetonan segera. Ya, kita menyeberang ke sisi barat lagi ini untuk melihat area tribun atau area persiapan yang dilakukan perkerasan dan pembetonan untuk tribun premier grade untuk grade A, grade B, dan grade C yang khusus berdiri langsung berhadapan dengan area pedok di depannya. Ya, masih terlihat sejumlah titik genangan air di bagian zona tengah ya teman-teman, tapi pengerjaan tetap terfokus pada sektor yang sangat krusial di mana merupakan jalur drainase, kemudian beberapa titik yang menjadi area tribun dilakukan perkerasan atau pembetonan seperti yang kita lihat tadi. Dan jalur masuk di sini masih belum dilakukan kelanjutan pengaspalan
yaitu setelah melewati tunnel 1 menuju ke zona tengah di sini. Sedangkan di bagian zona tengah yang merupakan jalur laba-laba kita bilang di sini sudah dilakukan pengaspalan maupun pembuatan dari bentangan trotoar di sisi kiri dan di kanannya. Dan pemandangan yang signifikan sekali bisa kita lihat di zona tengah di sini sudah beberapa warga atau sejumlah warga, rumah-rumah warga di sini maksud saya sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri, dan ini sudah dilakukan sejak bulan lalu dan untuk mempercepat dari persiapan MotoGP di Maret nanti. Ya, jadi kurang lebih sekitar 10 kk masih belum dilakukan pembongkaran secara tuntas. Ya, terpantau kalau sejumlah 30-an unit rumah kemarin sempat berdiri di bulan Desember itu, dan sekarang sudah kita lihat bersama barusan tinggal beberapa unit rumah saja. Dan ya, drainase di sepanjang permukaan untuk bagian zona tengah juga sudah terlihat aman. Lalu fungsi dari tunnel 2 yang berada di sisi selatan juga sudah terlihat maksimal bisa difungsikan. Nah, untuk zona bagian selatan sini sudah kita jelaskan bisa menjadi area camping maupun glamping. Jadi buat teman-teman yang mau membawa tenda sendiri bisa menginap di kawasan sini, atau buat para pengusaha yang memiliki bisnis semacam glamping juga bisa menghubungi TDC dan meletakkan beberapa glamping yang bisa disewakan kepada para penonton yang bisa hadir di acara MotoGP nanti. Karena seperti yang kita tahu, kalau untuk MotoGP sekiranya hampir 75.000 penonton bisa dibatasi untuk hadir nonton dan kamar masih kurang. Ya, progres juga yang bisa kita pantau di sini selain perkerasan jalan menuju ke area pantai dari titik parkir, dan juga pembetonan sudah hampir tuntas dilakukan dari parkir sisi timur atau sisi sebelah luar tikunnya kelima menuju ke jalur bypass. Lalu pengerjaan pada tribun 360 yang berada di atas bukit ya, yang di sebelah tikungan 9 melingkar ke tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 dan tikungan ke-12 sudah menunjukkan progres yang sangat signifikan dan benar-benar dipercepat pengerjaannya. Dan beberapa titik area tribun juga masih terlihat belum mulai dikerjakan. Nantinya kita akan mengupdate buat kalian semua beberapa titik tambahan 11 tribun baru yang akan dijejerkan di bagian selatan dari sirkuit Mandalika ini. Ya, untuk progres di bagian sisi kiri dari tikungan yang pertama sudah seperti tidak ada progres lagi, kecuali penanaman bukit pink hill yang perlu makin disempurnakan, dan juga pengerjaan dari area parkir yang berada di sisi timur sini terus diselesaikan dan diusahakan tidak ada genangan lagi nanti. Ya, mungkin itu yang bisa kita update secara dekat ya dengan kamera udara buat teman-teman semua untuk melihat sedetil apa progres yang bisa dibilang kalau makin masif atau makin dekat dengan jadwal balap baik itu pramusim maupun untuk highlight MotoGP sendiri nantinya. Dan di akhir durasi di sini kita sama-sama melihat satu putaran dari ketinggian seperti ini untuk melihat seluruh dari lintasan 4,31 km dengan 17 jumlah tikungan. Dan untuk pengerukan dari bagian Laguna yang berada di sisi barat juga masih kita menunggu informasi yang lebih detail. Seperti yang pernah kita dengar kemarin, lepas WSBK akan mulai pengerjaan dan pengerukan akan dilakukan
kurang lebih dengan kedalaman 1,5 meter, supaya konsep dari Laguna nanti bisa terbentuk dan menunjukkan kalau sirkuit Mandalika ini benar-benar di pinggir laut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang saya sajikan. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Silahkan di like kalau kalian sukai video ini, dan kalau kalian nggak suka juga saya tahu kalian pasti tahu apa yang kalian lakukan. Ya, selamat berakhir pekan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.